Sumpah, suasana pengadilan Tipikor Jakarta Senin pagi itu mendadak berubah jadi arena konser tunggal yang bikin kuping panas. Bukannya fokus pasang muka melas biar dapat simpati hakim, Noel yang pakai rompi oranye itu malah asyik narik perhatian media lewat ocehan mautnya. Gaya bicaranya yang ceplas-ceplos bikin wartawan langsung nempel kayak magnet karena isinya bukan klarifikasi basi, tapi ancaman terbuka. Dia nggak pakai bahasa birokrat yang muter-muter, tapi langsung tembak sasaran pakai gaya preman pasar yang lagi nelabrak musuhnya. Pesan nih buat Pak Purbaya, hati-hati. Teriaknya dengan nada suara yang sengaja ditinggiin biar masuk ke semua rekaman kamera. Sorot matanya tajam banget, seolah dia lagi ngelihat bayangan Purbaya yang bakal segera nyusul masuk ke lobang yang sama. Diksi yang dia pakai benar-benar gila. Dia nyebut dapat info A1, yang tingkat akurasinya diklaim setara ramalan cuaca paling jitu sedunia. Dia ngeklaim kalau Menkeu kebanggaan kita, itu tinggal nunggu waktu aja buat kena skakmat dalam waktu dekat. Katanya sih modus yang bakal dipakai buat ngejatuhin Purbaya itu fotokopian banget sama apa yang lagi dia alami sekarang. Noel seolah lagi ngebocorin spoiler film horor, di mana tokoh utamanya adalah sang bendahara negara yang selama ini kelihatan anteng. Istilah dinoelkan pun meluncur dengan lancar dari mulutnya, seolah itu adalah kutukan paling manjur buat pejabat yang sok suci. Dia pengen publik percaya kalau siapapun yang berani vokal pasti bakal berakhir tragis kayak dirinya sekarang. Nggak tanggung-tanggung, dia juga bawa istilah anjing liar yang katanya sengaja dilepas buat gigit Purbaya sampai berdarah-darah. Narasinya dibuat seolah-olah Purbaya itu cuma domba yang lagi dikepung serigala lapar di tengah hutan rimba birokrasi yang gelap. Dia ngerasa dirinya cuma korban dari operasi tipu-tipu yang dimainkan sama konten kreator di Gedung Merah Putih. Noel ngotot kalau semua bukti soal puluhan mobil mewah itu cuma bumbu penyedap biar dia kelihatan jahat banget di mata masyarakat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya benar-benar dipikirin buat bikin suasana makin gaduh dan orang-orang jadi penasaran setengah mati. Dia pinter banget mainin emosi massa lewat cerita soal penjebakan yang katanya super rapi dan gak masuk akal. Ocehan di selasar pengadilan ini sukses bikin semua mata tertuju ke Purbaya, nungguin apa reaksi orang nomor 1 di Kemenkeu itu. Penonton di rumah pasti betah mantengin layar karena drama ini lebih seru daripada nonton sinetron perebutan harta karun di jam tayang utama. Istilah dinoelkan mendadak jadi kata paling horor yang seliweran di media sosial sampai grup WhatsApp bapak-bapak pejabat. Noel sengaja nyiptain istilah ini biar orang ngebayangin skenario penjemputan paksa yang dramatis dan gak bisa dilawan. Efeknya instan banget, semua orang langsung ngebayangin Purbaya bakal dipakaikan rompi oranye dalam waktu singkat gara-gara kutukan istilah ini. Kata dinoelkan itu sebenarnya kode keras kalau ada skenario kriminalisasi yang udah rapih banget disusun di balik layar. Noel pengen pamer kalau nasib buruk yang dia alami sekarang itu bisa banget nular ke siapa aja, termasuk menteri paling vokal sekalipun. Dia kayak lagi nanam benih ketakutan kalau di negeri ini nggak ada jabatan yang benar-benar aman dari serangan fajar. Bukannya kedengeran kayak istilah hukum, dinoelkan malah lebih mirip ancaman ala mafia yang lagi ngasih peringatan terakhir sebelum eksekusi. Noel pengen nge-branding dirinya sebagai martir yang jadi korban pertama dari mesin penghancur reputasi yang lagi beroperasi. Penonton di media sosial pun langsung sibuk bikin teori liar soal siapa lagi pejabat yang bakal dapat giliran dinoelkan berikutnya. Gaya Noel pas nyebut istilah ini bener-bener santai tapi nusuk, seolah-olah dia lagi ngebocorin rahasia negara paling gelap ke publik. Dia pengen Purbaya ngerasa nggak tenang tiap kali mau tidur lewat bayang-bayang penjara udah di depan mata lewat istilah ciptaannya. Istilah ini jadi alat intimidasi psikologis yang murah meriah tapi sukses bikin tensi di Kementerian Keuangan mendadak jadi panas dingin. Orang-orang mulai nangkep kalau dinoelkan itu artinya dijebak lewat operasi senyap yang ujung-ujungnya bikin orang kehilangan jabatan dan harga diri. Noel ngegambarin kalau prosesnya bakal cepet banget, dari mulai klarifikasi biasa sampai tiba-tiba statusnya berubah jadi tersangka. Dia pengen nunjukin kalau sistem hukum kita lagi asik main sulap, yang nggak ada duitnya bisa tiba-tiba dicari-cari kesalahannya.
Netizen yang tadinya nggak peduli sama kasus korupsi, sekarang malah jadi betah mantengin berita gara-gara istilah gaul provokatif ini. Diksi Di Noel Khan ini emang jenius banget buat narik perhatian massa karena gampang diingat dan kedengeran sangat personal. Setiap kali nama Purbaya disebut, istilah ini pasti nempel di belakangnya kayak bayangan yang nggak mau lepas. Bagi Noel, istilah ini adalah bentuk perlawanan terakhir dari balik jeruji buat narik atensi publik supaya nggak ngebahas soal motor Ducatinya. Dia pinter banget ngegeser isu dari Noel yang korupsi jadi siapa lagi yang bakal dinoelkan berikutnya lewat permainan kata ini. Strategi komunikasinya bener-bener bikin pusing pengamat politik karena dia bisa ngubah posisi dari pesakitan jadi pembawa berita peringatan. Di mata publik, istilah ini jadi simbol kalau politik kita lagi nggak baik-baik saja dan penuh dengan aroma balas dendam antar faksi. Noel terus-terusan ngegoreng istilah ini biar jadi tren yang bikin musuhnya gerah dan nggak nyaman. Dia pengen Purbaya ngerasain tekanan mental yang sama kayak yang dia alami pas pertama kali dijeblosin ke penjara tanpa persiapan. Pejabat-pejabat lain pun mulai bisik-bisik dan nanya ke diri sendiri, gue bakal dinoelkan juga nggak ya kalau terlalu jujur? Noel sukses besar bikin istilah ini jadi momok yang menghantui setiap kebijakan yang lagi diambil sama pemerintah saat ini. Kedengarannya emang receh, tapi kalau yang ngomong adalah orang yang udah di dalam, maknanya jadi dalam banget kayak sumur tua. Drama di Noel Khan ini benar-benar jadi tontonan yang asik karena kita diajak ngelihat gimana kata-kata bisa jadi senjata yang mematikan. Publik sekarang tinggal nunggu, apakah Purbaya bakal kena mental gara-gara istilah ini atau justru malah ketawa ngelihat pola Noel. Satu yang pasti, istilah ini udah telanjur viral dan gak bakal hilang dari ingatan kolektif masyarakat dalam waktu dekat. Begitu dengar ancaman Noel yang sok tahu itu, Purbaya nggak pakai lama langsung kasih serangan balik yang bikin kuping panas. Bukannya panik atau lari sembunyi, dia malah muncul di depan wartawan dengan muka santai kayak lagi mau ngopi sore. Dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, dia langsung nembak jantung pertahanan Noel tanpa basa-basi diplomatik yang kaku. Purbaya nggak butuh skrip panjang buat ngebalas ocehan Noel, cukup satu kalimat pendek tapi nendang banget ke ulu hati. Noel kan terima duit, gue emang nggak terima duit, cetusnya sambil senyum tipis yang penuh makna merendahkan. Kalimat singkat itu langsung jadi berita utama karena dia berani banget ngebandingin integritas dirinya sama orang yang lagi pakai rompi oranye. Dia menegaskan kalau niat buruk apapun gak bakal bisa nembus dirinya karena dia nggak punya celah buat digoyang. Purbaya berasa aman sentosa karena selama menjabat jadi bendahara negara, tangannya nggak pernah gatel buat nyentuh uang suap sepeser pun. Dia pengen publik tahu kalau orang yang bersih itu nggak perlu takut sama gertakan sambal dari balik jeruji besi. Gak cuma itu, Purbaya juga terang-terangan nyindir balik soal gaya hidup mewah yang selama ini dikaitkan sama kasus hukum Noel. Dia kayak pengen pamer kalau jadi menteri itu bukan ajang buat cari kekayaan sampingan dengan cara-cara yang gak benar. Dengan nada yang sangat percaya diri, dia menunjukkan kalau prinsip hidupnya gak bakal bisa dibeli pakai recehan gratifikasi atau motor mewah. Purbaya juga ngerasa kalau tuduhan Noel itu cuma bentuk rasa iri atau dendam pribadi karena kepentingannya mungkin terganggu. Dia nggak mau ambil pusing sama ocehan A1 itu, yang menurutnya cuma halusinasi orang yang lagi terdesak kasus hukum. Baginya ancaman Noel itu nggak lebih dari sekedar bising knalpot motor yang nggak ada isinya tapi suaranya ganggu banget. Dengan gaya bicaranya yang sangat to the point, Purbaya sukses membalikan narasi kalau dirinya adalah target empuk kriminalisasi. Dia justru bikin Noel kelihatan makin terpojok karena fokus publik malah balik lagi ngebahas soal aliran dana yang menjerat sang mantan one-wanaker. Purbaya kayak lagi ngasih pelajaran kalau cara terbaik ngelawan fitnah adalah dengan nunjukin bukti kalau dompetnya bersih dari uang haram. Respons gue nggak terima duit ini bener-bener jadi perisai yang bikin semua spekulasi liar tentang dirinya mendadak rontok di tengah jalan. Penonton pun jadi mikir, emang bener sih kalau nggak korupsi ya nggak perlu takut mau diancam pakai istilah apapun juga. Purbaya pinter banget milih diksi yang merakyat tapi punya power buat ngebubarin teori konspirasi yang lagi dibangun Noel. Gaya santai Purbaya ini bener-bener bikin Noel kena mental karena niatnya mau bikin takut malah dibalas pakai tawa ejekan. Dia menunjukkan kalau levelnya beda jauh sama orang-orang yang sibuk bagi-bagi jatah dari proyek sertifikasi K3 yang bermasalah itu. Purbaya tetap berdiri tegak dengan integritasnya, seolah-olah dia lagi bilang kalau gertakan Noel itu cuma kelas amatiran yang nggak level. Di mata masyarakat, jawaban Purbaya ini kedengeran sangat jantan dan gak menye-menye kayak pejabat yang biasanya cuma bisa klarifikasi pakai surat resmi. Dia bicara pakai bahasa manusia yang gampang dicerna, bikin orang makin percaya kalau dia emang gak ada urusan sama pesta bandit yang dimaksud.
Purbaya sukses ngunci omongan Noel dan bikin semua orang tahu siapa yang sebenarnya lagi punya masalah sama integritas. Duel argumen ini makin seru karena Purbaya nggak ngasih ruang sedikit pun buat Noel ngerasa menang lewat gertakan dinoelkan itu. Dia menutup sesi wawancara dengan ekspresi yang sangat tenang, seolah masalah ini udah selesai dan nggak perlu dibahas panjang lebar lagi. Sekarang bola panasnya malah balik lagi ke Noel, nungguin apalagi ocehan yang bakal dia keluarin dari dalam sel. Purbaya benar-benar nggak kasih kendor dan makin berani pamer kartu as soal kenapa dia nggak bakal bisa disuap. Tanpa jaim sedikit pun, dia langsung nyeletuk kalau gaji jadi Menteri Keuangan itu udah gede banget buat bikin hidupnya nyaman 7 turunan. Dia pengen Noel dengar kalau urusan perut dan gaya hidupnya udah selesai lewat jalur resmi, bukan lewat setoran bawah meja. Gaya Purbaya pas ngomongin gaji ini benar-benar ceplas-ceplos dan kerasa jujur banget di telinga penonton. Dia kayak lagi bilang kalau cuma orang kurang dapat aja yang masih gatel mau malakin pengusaha atau mainin duit sertifikat. Diksi gaji gede ini langsung jadi senjata buat ngeskakmat Noel yang sekarang malah jadi pesakitan gara-gara dituduh serakah. Narasinya makin pedas pas Purbaya mulai nyenggol-nyenggol soal barang bukti motor Ducati Scrambler yang nyangkut di kasus Noel. Dia seolah mau ngatain kalau selera jajan Noel itu receh banget kalau dibandingin sama resiko kehilangan jabatan menentreng. Purbaya ngerasa nggak perlu cari tambahan haram karena negara udah ngasih fasilitas yang lebih dari cukup buat dia kerja lurus. Bagi Purbaya, sombong soal gaji itu perlu kalau tujuannya buat nunjukin kalau dia nggak bisa dibeli pakai recehan suap. Dia pengen rakyat tahu kalau menteri itu harusnya udah kaya hati dan kaya dompet biar nggak gampang kegoda pesta bandit. Mentalitas udah cukup inilah yang dia pakai buat nabrak semua intimidasi psikologis yang coba dibangun sama Noel lewat media. Purbaya juga nyindir kalau orang yang masih sibuk cari celah gratifikasi itu sebenarnya lagi ngerendahin harga dirinya sendiri. Dia nggak habis pikir, ada pejabat yang rela nuker integritas demi motor mewah atau tumpukan duit yang ujung-ujungnya bikin tidur nggak nyenyak. Dengan gaya santainya, dia nunjukin kalau kemewahan hasil korupsi itu cuma bikin orang kelihatan norak dan berakhir di jeruji besi. Respons ini otomatis bikin Noel makin kelihatan kena mental karena serangan gajinya dibales pakai logika kemapanan. Purbaya kayak lagi ngasih kuliah singkat kalau jabatan itu amanah buat kerja, bukan buat gaya-gayaan pakai barang hasil peresan. Penonton pun jadi mikir, emang bener sih kalau dari awal udah ngerasa cukup, mau digoda pakai apapun ya nggak bakal mempan. Diksi yang dipakai Purbaya benar-benar enak didengar karena dia nggak pakai bahasa langit yang bikin orang bingung. Dia pakai perbandingan yang sangat membumi antara penghasilan halal yang berkah sama duit haram yang bikin celaka. Purbaya sukses narik simpati publik karena keberaniannya buat jujur soal urusan dapur kementerian yang selama ini tertutup rapat. Sikap adu sombong ini sebenarnya adalah bentuk perlawanan heroik buat ngebersihin nama kementerian dari bayang-bayang kriminalisasi. Dia pengen buktiin kalau bendahara negara itu harus punya standar moral yang tinggi dan gak gampang goyang sama gertakan A1. Purbaya berdiri tegak sambil ketawa tipis seolah ngeledek Noel yang sekarang cuma bisa gigit jari di dalam sel. Dunia politik emang keras, tapi Purbaya nunjukin kalau cara paling ampuh buat menang adalah dengan bersikap transparan soal isi dompet. Dia nggak mau pura-pura miskin cuma buat cari simpati, karena bagi dia, kejujuran soal gaji jauh lebih terhormat daripada bohong soal korupsi. Purbaya sukses bikin Noel mati kutu karena argumen kebutuhan hidup langsung mentah gara-gara pengakuan gaji gede ini. Intinya, Purbaya pengen kasih tahu kalau dia nggak butuh duit tambahan buat sekedar beli motor atau mobil mewah. Dia udah selesai dengan urusan duniawi, makanya dia berani nantangin siapapun yang mau coba-coba main anjing liar ke arahnya. Purbaya menang telak di ronde ini, ninggalin Noel yang makin terpuruk dengan bayang-bayang Ducati dan rompi oranyenya. Purbaya bener-bener gak ada takutnya pas ngebahas soal kemungkinan dia bakal dijebak pakai cara-cara licik. Dia malah nantangin balik kalau ada orang yang niat naruh duit tiba-tiba di mobilnya buat bikin skenario palsu. Gaya bicaranya santai banget, seolah dia lagi ngomongin plot film detektif murahan yang gampang ditebak. Dia sadar kalau di posisi panas kayak sekarang, musuh pasti lagi putar otak buat cari celah buat ngejatuhinnya. Kalau ada yang mau jebak ya silakan aja, tapi emang ada latar belakang kasusnya, cetus Purbaya sambil ketawa ngeledek.
Dia yakin banget kalau jebakan itu nggak bakal mempan selama dia nggak punya rekam jejak main kotor. Logika Purbaya tuh simpel banget. Dia ngerasa aman karena nggak pernah buka pintu buat transaksi gelap apapun. Tanpa ada kasus awal sebagai pemicu, skenario kriminalisasi paling rapih pun bakal kelihatan maksa dan nggak logis. Dia juga nggak mau ambil pusing sama istilah dinoelkan, yang menurutnya cuma gertakan sambel dari orang panik. Baginya, ancaman itu cuma angin lewat yang nggak bakal bisa ngerusak fokusnya buat beresin duit negara. Purbaya justru makin berani pas bilang kalau dia cuma takut sama Tuhan dan tanggung jawabnya ke Presiden Prabowo. Urusan bandit yang disebut Noel dianggapnya cuma bisingan knalpot yang nggak perlu dikasih panggung lebih lama. Ketenangan dia ini benar-benar bikin pihak lawan makin gregetan karena semua intimidasi mental begitu aja. Dia nunjukin kalau pemimpin yang beneran bersih itu punya tameng gaib yang nggak bisa ditembus peluru fitnah. Purbaya ngerasa kalau drama jebak-jebakan ini cuma taktik buat bikin dia nggak fokus ngejalanin reformasi pajak dan bea cukai. Dia tetap tancap gas tanpa nengok kanan kiri, seolah tantangan dari Noel itu cuma kerikil kecil di sepatu. Penonton yang lihat aksinya pasti ngerasa kalau Purbaya ini tipikal pejabat yang udah selesai sama urusan duniawi. Dia nggak gentar meski dibilang nasibnya lagi di ujung tanduk gara-gara berani ngusik pesta para mafia. Sikap Purbaya ini jadi bukti kuat kalau keberanian itu lahir dari kejujuran yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dia tetap berdiri tegak, siap ngadepin apapun skenario gila yang bakal dilempar ke arahnya di masa depan. Akhirnya, semua orang bisa lihat jelas perbedaan kasta antara orang yang lagi panik sama yang beneran asyik. Purbaya nggak butuh teriak-teriak buat menangin opini publik karena pembawaannya udah sangat berwibawa dan berkelas. Duel etika ini benar-benar jadi tontonan yang mahal buat kita semua yang pengen lihat mana emas dan mana loyang. Noel sibuk ngerangkai teori konspirasi gelap, sementara Purbaya tetap fokus kerja lurus buat beresin urusan negara yang lebih penting. Di satu sisi kita lihat ada orang yang lagi berjuang narik temen ke dalam jurang lewat gertakan A1 yang nggak jelas ujungnya. Tapi di sisi lain, sang menteri malah nunjukin kalau tameng terbaik itu adalah rekam jejak yang nggak pernah ternoda. Intimidasi psikologis yang coba dibangun Noel akhirnya tumbang juga di depan sikap tenang yang ditunjukkan sama Pak Purbaya. Ternyata benar kata orang, kalau nggak ngerasa punya luka, ya nggak bakal perih meski disiram air garam sekalipun. Purbaya sukses ngebuktiin kalau harga diri itu nggak bisa ditukar sama motor mewah atau tumpukan duit hasil peresan. Dia tetap melangkah dengan kepala tegak, ninggalin semua kebisingan drama yang sebenarnya cuma pengalihan isu dari kasus utama. Publik sekarang makin pintar dan bisa bedain mana pejabat yang beneran kerja sama yang cuma jago main kata-kata di depan kamera. Kemenangan mental Purbaya ini jadi angin seger buat sistem birokrasi kita yang selama ini sering dicap buruk sama netizen. Dia nggak butuh pasang badan lewat pengacara mahal buat sekedar nebalas omongan Noel yang menurutnya sangat nggak level itu. Cukup dengan kejujuran dan hasil kerja yang nyata, semua fitnah jahat itu bakal hilang sendiri dimakan waktu. Moral ceritanya simpel banget. Jangan coba-coba nakutin orang yang emang dari awal nggak punya niat buat main kotor sama jabatan. Purbaya udah ngasih contoh nyata. Kalau jadi pejabat itu nggak harus berakhir tragis di tangan para bandit atau anjing liar. Drama ini ditutup dengan posisi Purbaya yang makin kuat di mata presiden dan masyarakat luas karena integritasnya yang teruji. Dia seolah-olah lagi bilang lewat senyumnya, silahkan coba lagi kalau mau nejatuhin gue pakai cara receh begitu. Sekarang, kita tinggal nunggu proses hukum Noel jalan terus, sementara Purbaya makin kenceng ngegas reformasi di kementeriannya. Ketenangan sang bendahara negara ini benar-benar jadi penutup epik yang bikin semua orang betah ngikutin ceritanya sampai habis.